Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Manajemen Pemasaran 1, yang akan membahas materi tentang membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yang pertama yaitu Hai, perkenalkan, nama aku Melia Biasuti dengan NIM 1219240110. Halo, nama saya Misa Milata Anjana dengan NIM 12192401112. Hai, perkenalkan, aku Monik Nur Haliza Maulana dengan NIM 1219240122. Mari kita simak videonya. Membangun nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Apakah Anda tahu inti dari setiap bisnis selain untuk mendapatkan profit? Inti dari setiap bisnis adalah untuk menciptakan pelanggan yang loyal. Menurut Don Pepper dan Martha Rogers, suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Ini adalah jenis diagram organisasi. Diagram organisasi tradisional dan diagram organisasi modern yang berorientasi pada pelanggan. Sejumlah manajer meyakini bahwa perusahaan pemasaran yang berhasil adalah diagram organisasi modern, yang mana pelanggan ada pada posisi teratas. Tahukah Anda, pelanggan cenderung memaksimalkan nilai di dalam batasan biaya pencarian serta pengetahuan mobilitas dan pendapatan. Mereka memperkirakan tawaran sesuai atau tidaknya dengan apa yang diharapkan. Hal ini mempengaruhi kepuasan pelanggan dan besar kecilnya permintaan. Nilai yang dipersepsikan pelanggan atau CPV, Customer Perceived Value, adalah selisih antara penilaian pelanggan, perspektif atas semua manfaat, dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Adapun total manfaat pelanggan, yakni nilai moneter kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk, jasa, personel, dan citra yang terlibat. Dan total biaya pelanggan adalah kumpulan biaya yang dipersepsikan yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan suatu penawaran pasar, termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan psikologis. Untuk itu, seringkali manajer mengadakan analisis nilai pelanggan untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan perusahaan relatif terhadap kekuatan dan kelemahan berbagai pesaingnya. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam analisis. Jenis hubungan loyalitas pelanggan pada sebuah merek mempengaruhi penilaian pelanggan atas kinerja produk. Jika pemasar meningkatkan ekspektasi terlalu tinggi, pembeli akan kecewa. Dan jika perusahaan menetapkan ekspektasi terlalu rendah, perusahaan tidak akan menarik cukup pembeli, walau pelanggan merasa terpuaskan. Salah satu kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan yang sangat puas biasanya tetap setia untuk waktu yang lebih lama. Meskipun demikian, hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan tidaklah proporsional, tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan. Ada metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama dengan melakukan survei belaka, kedua mengamati tingkat kehilangan pelanggan, dan yang terakhir dengan mempekerjakan pelanggan misterius. Beberapa perusahaan berpikir bahwa cara memerhatikan kepuasan adalah dengan mencatat keluhan. Hal yang dapat dilakukan perusahaan adalah mempermudah pelanggan menyampaikan keluhan. Misalnya dalam bentuk formulir saran,
situs web, dan lain-lain. Kepuasan juga tergantung pada kualitas produk dan jasa. Perusahaan yang memuaskan sebagian besar kebutuhan pelanggannya sepanjang waktu disebut perusahaan berkualitas. Semakin tinggi tingkat kualitas, semakin tinggi pula kepuasan pelanggan yang dihasilkan, mendukung harga lebih tinggi dan seringkali biaya yang lebih rendah. Perusahaan yang menurunkan biayanya terlalu jauh akan menerima akibatnya ketika kualitas pengalaman pelanggan menurun. Pemasaran adalah seni menarik dan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. Pelanggan yang menguntungkan atau profitable customer adalah orang, rumah tangga, atau perusahaan yang sepanjang waktu menghasilkan aliran pendapatan melebihi jumlah aliran biaya perusahaan yang dapat ditoleransi untuk menarik, menjual, dan melayani pelanggan tersebut. Profitabilitas pelanggan dapat dianalisis paling baik dilakukan dengan perangkat akuntansi yang disebut penentuan biaya. Perusahaan memperkirakan semua pendapatan yang didapatkan dari pelanggan dikurangi semua biaya. Nilai seumur hidup pelanggan atau CLV atau Customer Lifetime Value menggambarkan nilai sekarang bersih atau Net Present Value dari aliran laba masa depan yang diharapkan sepanjang pembelian seumur hidup pelanggan. Memaksimalkan nilai pelanggan berarti mengembangkan hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM, Customer Relationship Management, yakni proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Apa itu titik kontak? Titik kontak pelanggan adalah semua kejadian di mana pelanggan menghadapi merek dan produk dari pengalaman aktual ke komunikasi pribadi atau massal hingga observasi biasa. Don Papers dan Martha Rogers menggarisbawahi kerangka kerja 4 langkah untuk pemasaran satu-satu yang dapat diterapkan dalam pemasaran CRM. Berikut ini adalah 4 langkah dalam pemasaran CRM. Pendorong utama nilai pemegang saham adalah nilai agregat dari basis pelanggan. Strategi meningkatkan nilai basis pelanggan antara lain mengurangi tingkat keberalihan pelanggan, meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan, meningkatkan potensi pertumbuhan setiap pelanggan melalui pangsa dompet, penjualan silang, penjualan ke atas. Selanjutnya, membuat pelanggan berlaba rendah lebih menguntungkan atau menghilangkannya. Terakhir, memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan bernilai tinggi. Perusahaan yang berusaha memperbesar laba dan penjualan harus menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mencari pelanggan baru. Meskipun demikian, perusahaan pun harus mempertahankan mereka dan meningkatkan bisnis mereka. Terlalu banyak perusahaan yang rugi akibat pelanggan yang hilang atau beralih. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat keberalihan, yakni di bawah ini merupakan proses perkembangan pelanggan. Dua program loyalitas yang dapat ditawarkan perusahaan, yakni yang pertama, program frekuensi atau FP frekuensi program. 2. Program keanggotaan klub atau club membership program. Perusahaan yang cerdas dapat mengubah pelanggan mereka menjadi klien. Perusahaan e-commerce yang berusaha menarik dan mempertahankan pelanggan dapat menemukan bahwa personalia itu lebih dari sekedar menciptakan informasi yang khusus.
Misalnya, situs Weblens memberi peluang kepada pengunjung untuk bercakap-cakap dengan perwakilan layanan pelangganannya. Perusahaan dapat memasok pelanggan dengan pemasok khusus atau hubungan yang membantu pelanggan mengelola pesanan, penggajian, dan persediaan. Tanpa melihat sifat kategori atau seberapa keras perusahaan dapat mencoba, kita tidak dapat mencegah beberapa pelanggan yang tidak aktif atau keluar. Tantangannya adalah mengaktifkan kembali pelanggan yang tidak puas melalui strategi Untuk pemenangan mengetahui kembali. pelanggan, perusahaan harus mengumpulkan informasi dan menyimpannya dalam database yang dapat digunakan untuk melaksanakan pemasaran database. Database dibagi dua, yakni yang pertama database pelanggan dan yang kedua pemasaran database. Daftar alamat surat menyurat pelanggan atau customer mailing list hanyalah berupa sekumpulan nama, alamat, dan nomor telepon. Secara umum, perusahaan dapat menggunakan database dalam 5 cara. Pertama, mengidentifikasi prospek. 2. Memutuskan pelanggan mana yang seharusnya menerima tawaran tertentu. 3. Memperdalam loyalitas pelanggan, dan lain sebagainya. Ada 4 masalah yang dapat mencegah perusahaan untuk menggunakan CRM secara efektif. Di antaranya, 1. Proses membangun dan mempertahankan database pelanggan memerlukan investasi besar dalam piranti keras komputer, piranti lunak database, program analitis, hubungan komunikasi, dan personel ahli. 2. Sulitnya membuat semua orang dalam perusahaan agar berorientasi pada pelanggan dan menggunakan informasi yang tersedia. 3. Tidak semua pelanggan menginginkan hubungan dengan perusahaan dan mungkin tidak suka mengetahui bahwa perusahaan itu telah mengumpulkan begitu banyak informasi pribadi tentang mereka. Dan yang terakhir, asumsi di belakang CRM tidak selalu benar. Contohnya mungkin lebih mahal jika perusahaan melayani pelanggan yang lebih setia. Video ini disusun oleh Melia Widyastuti, Misa Milata Anjana, dan Monik Nurhaliza Maulana dari kelas 3C, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa kembali. Dadah. Sampai jumpa kembali. Dadah.